Halo sahabat, kita jumpa lagi di serial video sama dengan Is the Root of Knowledge in Humans. Sama dengan adalah akar pengetahuan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Video kali ini kita akan membahas sama dengan sebagai ilmu muda. Pembahasan akar pengetahuan adalah pembahasan yang mendasar, erat kaitannya dengan pertumbuhan seluruh aspek pengetahuan kita nantinya. Aspek pengetahuan kita seperti kesadaran terhadap realitas, kecerdasan dalam berbagai bidang ilmu, keyakinan pada agama, dan lain sebagainya. Semua itu adalah aspek pengetahuan yang membutuhkan dasar atau akar pengetahuannya. Maksudnya adalah kita bisa sadar, bisa cerdas, bisa yakin pada suatu hal, itu karena punya potensi, punya dasar, dan ada akarnya untuk tumbuh dan mewujud ke arah itu semua. Tanpa dasar dan tanpa adanya akar pengetahuan, maka semua aspek pengetahuan kita tadi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang karena tidak ada tempat tumbuhnya. Tumbuh dari mana? Jadi dasar dan akar pengetahuan itu mutlak ada, di mana sifatnya haruslah sudah ada dan melekat dalam diri kita, yang sifatnya sederhana, yang jelas, dan semuanya mudah dipahami. Bisa dibayangkan, jika dasar dan akar pengetahuan kita tidak pernah ada dalam diri kita, lalu sifatnya rumit, tidak jelas, dan tidak mudah dipahami, maka seluruh aspek pengetahuan kita juga tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Pada poin inilah kita ingin menegaskan bahwa kegiatan mengembalikan atau mengingat lagi kepada akar pengetahuan yang sudah ada pada diri kita, yang sifatnya asli, yang sederhana, yang jelas, dan mudah dipahami, akan membantu kita menumbuhkan dengan baik seluruh aspek pengetahuan kita, baik itu kesadaran, kecerdasan, keyakinan kita, dan lain sebagainya. Dan sangat baik hasilnya bila hal ini dipupuk sejak usia dini. Sama dengan sudah ada dalam diri kita, sederhana, jelas, dan mudah dipahami, akan kita gunakan sebagai akar pengetahuan atau dijadikan dasar bagi tempat tumbuhnya seluruh aspek pengetahuan. Intinya adalah dari hal mendasar yang mudah dipahami, kita memiliki bekal untuk menempuh pengetahuan yang tinggi. Sebaliknya, bila bagian dasarnya tidak bisa dipahami, maka kita sulit mengembangkannya dan tidak bisa mencapai pengetahuan yang tinggi. Kita tidak mungkin menguasai dan meyakini suatu bidang ilmu bila dasarnya tidak bisa dipahami. Semua aspek pengetahuan kita akan muncul dan berkembang hingga derajat yang tinggi karena selalu memiliki dasar yang mudah dipahami. Bila saja dasar pengetahuan yang mudah dipahami tadi bersifat universal, maka kesadaran kita, kecerdasan kita, dan keyakinan kita pun menjadi universal. Sama dengan itu mudah dipahami, sudah melekat dalam diri kita, sifatnya jelas, mendasar, dan universal. Yang selama ini memang berfungsi sebagai akar pengetahuan, hanya saja kita tidak ingat hal ini. Tidak ingatnya inilah yang menimbulkan banyak masalah. Sekarang kita lihat sama dengan sebagai ilmu muda itu bagaimana. Sama dengan adalah akar pengetahuan. Dari sama dengan lahir sebuah prinsip umum, yaitu prinsip identitas, disebut juga prinsip equal atau prinsip adalah. Yang menyatakan bahwa setiap sesuatu akan selalu sama dengan dirinya sendiri. Contohnya, jika sesuatu itu adalah A, maka A itu ya A sama dengan A. Jika B ya B, C sama dengan C, bukan yang lainnya, dan seterusnya, betul kan? Prinsip ini sangat mudah dan biasa saja.
Contoh lainnya, kucing adalah kucing, kursi ya kursi, gelas adalah gelas, bukan yang lainnya, dan seterusnya. Prinsip ini sepele dan semua diawali oleh sama dengan. Sahabat semua mungkin tidak menyangka bahwa dari prinsip yang sepele inilah telah muncul segala kebaikan yang selama ini dijadikan tujuan. Di antaranya kesadaran, kecerdasan, kejujuran, konsistensi, keyakinan, refleksi, keingintahuan, seni dan kreativitas, semua sistem yang harmoni, sistem yang holistik, universalitas, dan lain sebagainya. Tidak ada kebaikan yang luput dari prinsip ini. Saya ulangi, tidak ada kebaikan yang luput dari prinsip ini. Sahabat semua tidak menyangka kan, peran prinsip ini begitu mutlaknya untuk hadirkan kebaikan. Termasuk semua bidang ilmu pun lahir dari prinsip ini tanpa kecuali semuanya. Baik itu sains, agama, falsafah atau filosofi, dan sistem pengetahuan itu sendiri. Tidak ada satupun bidang ilmu yang luput dari prinsip ini. Adapun 3 bidang yang disebut tadi antara sains, agama, falsafah adalah bidang-bidang ilmu yang sering dipertentangkan. Padahal sebenarnya semua ilmu terintegrasi karena tiap kebenaran bidang ilmu memiliki akar yang sama. Dan sekarang bidang digital yang berkembang pesat berkat artificial intelligence, kita kenal mungkin hanya karena kehadiran angka 1 dan 0 saja. Padahal ada unsur sama dengan yang tersembunyi di dalamnya yang sangat berperan vital alias mutlak keberadaannya untuk menghadirkan proses digitalisasi. Ke depan kita akan terus munculkan sama dengan untuk mengawal pesatnya perkembangan artificial intelligence agar kita tetap memiliki kesadaran pada realitas yang sebenarnya. Jadi dengan memahami prinsip ini membantu kita memahami berbagai bidang ilmu yang ada secara integral dengan mudah dan terlihat jelas. Termasuk memahami bagaimana berbagai permasalahan pengetahuan itu muncul akibat adanya pelanggaran pada prinsip ini, baik disadari atau tidak disadari. Untuk hal yang disebut di atas akan dijelaskan pada kesempatan berikutnya di serial video lainnya. Adapun bidang ilmu yang penting diungkap di sini adalah bidang ilmu yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Semua berakar dari sama dengan. Kita lihat ada ilmu alat yaitu bahasa, matematika, dan logika formal. Kemudian ada epistemologi yang menjelaskan apa itu pengetahuan dan sistem pengetahuan hingga nanti menjelaskan tindakan. Siapa saja dari tiap kalangan manapun, dari masyarakat awam hingga ahli, penting sekali semuanya mengingat lagi sama dengan sebagai akar pengetahuan. Apalagi ilmu ini sangat mudah. Karena mengingat sama dengan juga akan membuka tabir bagaimana pengetahuan kita terbentuk sebagai sistem yang memiliki akar dan tumbuh bermunculan berbagai bidang ilmu. Lalu bagaimana proses perkembangan pengetahuan terjadi? Sekarang sebagai pengenalan, kita melihat dahulu sistem pengetahuan manusia yang terdiri dari subjek pengetahuan dan objek pengetahuan yang keduanya harus ada karena sebagai sistem keduanya terkait erat. Subjek atau pelaku pengetahuan memiliki alat pengetahuan diantaranya akal, hati, panca indera, dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengakses objek atau sumber-sumber pengetahuan bisa berupa sains, agama, falsafah, dan semua realita yang kita hadapi setiap waktu. Jika pelaku pengetahuan memahami alat pengetahuannya menggunakan sama dengan, maka dia akan siap mengakses objek pengetahuan dengan tepat. Mengerti pengetahuan kita sendiri membantu kita membaca zaman sekaligus membangkitkan kekuatan, yaitu kekuatan pada pengetahuan kita sendiri untuk mengatasi berbagai problema. Terlebih lagi, kita tidak ingin terasing dengan perkembangan zaman yang ada sekarang, yang sebenarnya maju berkat hadirnya sama dengan pada diri manusia, yang mungkin tidak banyak orang tahu tentang hal ini. Secara singkat, perlu dikatakan bahwa mengingat sama dengan dapat mencerdaskan diri kita.
Mungkin masih muncul berbagai pertanyaan di benak kita tentang hal di atas karena penjelasannya baru sedikit dan masih penasaran. Apakah benar bila mengingat sama dengan yang super sepele ini bisa mencerdaskan kita? Apakah kaitannya erat antara sama dengan kecerdasan dan semua pengetahuan kita? Mohon dibuktikan benar-benar bahwa sama dengan adalah akar pengetahuan dalam diri manusia yang ada sejak lahir. Pembahasan ini sepertinya lebay dan terlalu mengada-ada, apalagi bicara kekuatan pengetahuan. Ini klise, tidak pernah terjadi. Banyak yang tidak yakin, nonsens, dan seperti omong kosong lainnya. Karena banyak orang hanya percaya pada logika kekuatan ketimbang kekuatan logika. Bila memang membahas sama dengan ini betul-betul berguna, dapatkah dibuktikan apa saja kegunaannya? Mungkin itulah berbagai penilaian dan pertanyaan orang-orang tentang sama dengan. Tetapi yang pasti, sama dengan sudah ada dan selalu melekat pada diri setiap manusia. Di setiap usia, setiap jenis kelamin, setiap latar belakang pendidikan, setiap suku, setiap agama, setiap ras, setiap daerah, setiap negara, dan setiap latar belakang lainnya. Dilihat dari sifat tersebut, maka menggunakan sama dengan dapat menghilangkan banyak gap yang selama ini terjadi. Ini yang kita harapkan. Sama dengan adalah rumus yang mudah, sepele, dan biasa saja, namun sekarang banyak dilupakan. Karena perannya besar, maka penting sekali bila dijadikan sebagai kekuatan, menyelesaikan berbagai problem pengetahuan manusia. Terlebih karena sifatnya universal dan sudah melekat pada diri kita semua. Dan bila dijadikan program pun, biayanya tidak mungkin besar. Sekarang saatnya kita mulai membahas sama dengan satu persatu. Untuk pembahasan sama dengan, terlebih dahulu kita bagi dalam beberapa bagian ya, yaitu yang pertama, tujuan membangun sistem pengetahuan. Apa itu sama dengan? Benarkah sebagai akar pengetahuan dari matematika, logika, bahasa, sistem pengetahuan manusia, dan tindakannya? Problem pengetahuan selama ini apa dan penyelesaian problem pengetahuan? Kekuatan pada sama dengan dan kegunaannya. Sama dengan sudah ada pada diri setiap orang, seluruh manusia. Sama dengan mengandung prinsip yang tidak terbantahkan. Sama dengan mendukung wujudkan pendidikan unggul dengan budi pekerti. Sama dengan mengantisipasi konflik perbedaan. Sama dengan memperkuat dan membumikan Pancasila beserta nilai Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang saatnya sebagai cermin bagi dunia global. Sama dengan menangkal paham ekstrem kontradiksi yang melahirkan cara-cara teror dari teroris, ekstrem komunis, dan ekstrem liberalis di Indonesia. Sama dengan menjembatani antara kemajuan digital dengan kemampuan analog. Keduanya harus sama-sama maju sebagai antisipasi zaman digital yang pesat. Sama dengan melejitkan kreativitas seni dan inovasi melalui metode dan konten yang mumpuni. Sama dengan pembeda antara realita yang hakiki dengan ilusi yang semu. Sama dengan melerai berbagai gap dan kondisi paradoksikal. Semua poin di atas kita akan bahas satu persatu pakai cara sama dengan. Semoga nanti menjadi jelas semuanya. Jadi tetap tonton serial videonya ya sahabat semua. Dengan sekelumit penjelasan di atas, maka pembahasan akar pengetahuan sangat penting disampaikan kepada semua halayak dan lapisan masyarakat. Jika kita ingat lagi atau kembali pada sama dengan sebagai akar pengetahuan yang ada dalam diri kita, maka kita menemukan harapan Indonesia akan lebih baik serta maju melesat. Demikian serial video kali ini ya sahabat semua. Isi video berasal dari tulisan buku ini, buku yang menjelaskan sama dengan. Ikuti terus videonya ya sahabat semua. Silakan subscribe channel ini, jangan sampai ketinggalan.